Ada 10 tahun lebih. Nggak pulang-pulang. Enggak. Tapi kalau kiriman ada? Nggak ada. Kalau kabar? Nggak ada. Dewi Trisnawati. Dewi Trisnawati. Dia waktu itu di kota apa, Mak? Boleh mungkin Mak tahu? Jeddah, Madinah? Di Madinah adanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Saudi Arabia, selamat siang untuk Indonesia. Dan pagi-pagi aku sarapan. Jadi rutinitas setiap pagi itu bikin sarapan sendiri dulu sambil bikin gahwa buat si nenek. Jadi sekarang sambil sarapan aku sambil ngobrol-ngobrol ya. Karena ada berita lagi, ada kabar lagi guys. Sementara aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. TKW dari Cianjur, Jawa Barat, dan itu tempat kelahiran aku ya guys. Jadi katanya di berita, maksudnya di sosial media gitu kan, ada videonya yang nge-vlog dan hilang kontak dengan keluarganya udah 10 tahun, hampir 10 tahun mungkin lebih ya. Dan nggak ngerti lagi gitu, kok bisa sampai udah 10 tahun nggak ngabarin ke keluarganya, ninggalin anaknya yang masih kecil dan sekarang sudah dewasa, katanya udah besar. Dan aku nggak ngerti kok bisa gitu, kok bisa nggak ingat sama keluarga, nggak ingat sama anak, nggak ingat sama suami, nggak ingat sama orang tua gitu yang terutama, sampai lupa daratan. Tapi di sini ada dua kemungkinan guys. Yang pertama, kenapa si TKW ini tidak menghubungi keluarganya? Yang pertama mungkin oknum TKW ini menikah lagi dengan orang luar, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya. Terus kemungkinan juga kerja kan mungkin berangkatnya itu tahun 2014 ya, kalau 10 tahun kurang lebih lah ya. Mungkin majikannya nggak ngasih handphone, nggak membebaskan untuk memegang handphone, jadi nggak bisa menghubungi keluarganya. Karena kan memang kalau zaman dulu mungkin majikannya seperti itu ya, nggak boleh megang HP, nggak boleh berkomunikasi dengan keluarga, nggak boleh bersosial media. Terus yang paling mirisnya lagi, nggak pernah ngirim uang gitu. Kok bisa? Kan kerja. Kalau kerja mungkin pasti ngirim uang. Mungkin majikannya ngasih tahu atau nawarin mau dikirim apa enggak uangnya. Tapi ini nggak ada. Ini enggak katanya. Rumah orang tuanya juga udah kasihan gitu kan, memprihatinkan. Ibunya udah tua renta, kasihan gitu. Aku ngelihatnya itu miris banget, karena aku juga punya orang tua dan ibu juga udah meninggal. Jadi makanya kalau misalkan melihat ibu-ibu itu jadi kasihan, maksudnya jadi teringat sama ibu aku sendiri gitu. Aku nggak mau ibuku sampai seperti itu. Makanya pas datang ke sini, walaupun aku punya uang sedikit, aku bilang ke Umi, aku mau membangun rumah gitu, mau merenovasi rumahnya Umi. Umi sempat nolak. Terus aku bilang gini, ini permintaan terakhir aku gitu. Gimana kalau misalkan aku meninggal, aku bilang gitu. Terus permintaan aku ini gak dikabulkan. Umi bilang ya udah terserah kamu gitu kan, terserah aku gitu. Makanya ada uang sedikit, langsung merenovasi rumah. Ada uang lanjut ngebangun, nggak ada uang berhenti gitu. Jadi aku uang dari kantor berapa sih dulu? Cuma 4,5 juta gajinya, belum lagi susu anak gitu. Jadi tapi aku menyempatkan gitu, walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau kita memang bersungguh-sungguh, alhamdulillah kan rumahnya jadi, walaupun kecil, walaupun sederhana rumahnya. Yang penting walaupun sederhana, yang penting lebih layak dari dulu,
untuk ditempati oleh orang tua, dan aku mengutamakan orang tua dan anak gitu daripada aku sendiri. Aku biarin, nggak apa-apa, dekil kumel gimana nggak apa-apa, yang penting orang tua tercukupi, yang penting hidup orang tua itu lebih nyaman gitu, lebih rumahnya lebih layak gitu. Aku mengutamakan orang tua. Tapi yang TKW yang lupa daratan, lupa keluarga, lupa orang tua, lupa anak, itu mikirnya gimana sih? Lanjut terus, mungkin karena bibi aku juga pernah, sambil makan ya guys. Bibi aku juga di Saudi, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin udah hampir 20 tahun sekarang lah. Gak ada kabar, gak ada ngirim uang. Pernah dulu ngirim kargo, ibunya meninggal nggak tahu, suaminya nikah lagi nggak tahu, anaknya sudah besar nggak tahu, anaknya sudah punya anak lagi nggak tahu, udah punya cucu nggak tahu. Nggak ada kabar, nggak ada berita, nggak ada ngirim uang. Kalau misalnya ngirim uang mungkin di rumahnya udah mewah, karena udah puluhan tahun dong di Saudinya. Mungkin sawahnya udah luas, tanahnya luas kalau ngirim uang. Ini nggak ada ngirim uang. Terus tiba-tiba ada kabar, udah mungkin udah belasan tahun ada kabar, paspornya itu dipiralin di sosial media, di grup-grup gitu, katanya sakit lumpuh, gak bisa jalan. Terus pihak keluarga ngehubungin ke KBRI, minta tolong ke PT di Indonesia. Terus dari sana minta tolong ke KBRI, dan aku juga menghubungi KBRI. Terus kata KBRI, ya sedang kami urus, katanya gitu. Nah setelah beberapa bulan kemudian, mungkin ada setahun apa berapa tahun, ada kabar lagi. Gimana kabarnya, apakah pulang apa gimana? Katanya sudah sembuh dan dipekerjakan lagi sama majikannya. Jadi sama majikannya tuh gak dipulangin. Ketika sembuh dipekerjakan lagi. Heran aku. Sampai sekarang gak ada kabar lagi. Padahal mah kasihan anaknya gitu kan, ibunya meninggal pun gak tahu. Terus ya kemungkinan nikah lagi, atau mungkin majikannya nggak boleh memperbolehkan HP-nya, mungkin nggak dikasih gaji atau gimana, nggak tahu, karena memang zaman dulu itu kan susah gajinya ya, bener kan? Ada yang 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun nggak digaji, jadi susah komunikasi. Lanjut, jadi dua kemungkinan itu, antara kabur nikah dengan orang sini, terus sehingga lupa dengan keluarga. Yang kedua adalah dia tidak diperbolehkan sama majikannya, terus nggak boleh pegang HP, nggak boleh komunikasi dengan keluarga. Aku juga ingin mengingatkan untuk keluarganya, untuk keluarga TKW lah ya. Kadang-kadang kalian cuman butuh uangnya doang, nggak ada ngasih kabar, maksudnya nggak ada dari pihak keluarga nih ya, nggak ada ngehubungin ngehubungin, nanyain kabar gimana kerjaan di sana, majikan gimana, baik apa enggak, gimana makannya, terus jaga diri baik-baik, terus gimana lah seorang saudara ke saudaranya yang kerja di Saudi, ngomong yang benar, jangan tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, tiba-tiba minjem uang, tiba-tiba minta uang gitu. Kalian kan nggak tahu ya kerjaan kita di sini gimana. Setiap hari kita bekerja, belum lagi ada omelan dari majikan, terus belum lagi kita udah capek dari pagi kerja sampai malam. Terus kalian nggak pernah nanyain kabar kita, tiba-tiba minjem uang. Mending kalau minjem uang dibalikin. Kalau enggak, ada yang kayak gitu, minjem uang tapi nggak dibalikin. Kita itu bukan senangnya di sini tuh. Tapi kalau misalkan kita di sosial media, kita merasa kita bisa membahagiakan sendiri gitu. Seperti mungkin kita tidak memperlihatkan kesulitan kita,
tidak memperlihatkan keprihatinan kita, tidak memperlihatkan kesusahan kita, tidak memperlihatkan kesedihan kita kalau misalkan di sosial media. Padahal di belakang gitu, di belakang sosial media kita itu capek guys. Kadang mah nangis, kadang mah marah-marah sendiri, capek gitu. Majikan kayak gini, belum lagi pekerjaan, dituntut sama pekerjaan setiap hari, harus mikir, harus begini, harus begitu, apalagi ngurusin nenek-nenek, jengkelnya minta ampun. Tapi mereka nggak berpikir kayak gitu mungkin ya. Nggak ada yang ngabarin gitu, nggak ada yang peduliin gitu istilahnya. Padahal di sini itu berat kalau kitanya nggak kuat ya. Kita hanya menguatkan diri, menyabarkan diri sendiri gitu. Dan ini peringatan juga ya untuk para TKW yang lupa dengan keluarga. Hubungin keluarga kalian, walaupun misalkan kalian itu kabur, kabarin ibu kalian, kasihan. Orang tua, anak, kabarin ke anak, kasihan. Sampai banyak banget ya TKW yang berpuluh-puluh tahun, berbelasan tahun gak pulang-pulang, gak ada ngirim uang, gak ada apa ya. Di sini mungkin nikah lagi, kemungkinan sih TKW yang lupa daratan itu di sini nikah lagi. Iya, kalau nggak nikah lagi kenapa nggak ada kabar? Kalau misalkan nggak boleh sama majikan, mungkin satu kali mah ada atau minta tolong sama majikan, minta tolong minjem teleponnya untuk ngehubungin ke keluarga. Dan aku nggak ngerti guys, nggak ngerti kenapa sampai nggak boleh ngehubungin keluarga. Aku aja waktu pertama kali kesini kan nggak punya HP ya, nggak punya kartu Saudi. Terus aku pengen ngehubungin keluarga, ditawarin sama majikan, ini kalau kamu misalkan mau ngomong sama orang tua kamu, dikasih HP-nya, nelpon ke orang tua aku, pakai handphonenya majikan, pakai pulsanya majikan, nggak apa-apa itu, majikan nggak bolehin. Tapi kok yang TKW dulu, zaman dulu kenapa kok bisa gitu, kok majikannya sampai sejahat itu, sampai nggak boleh menghubungin keluarganya sendiri. Jadi kerja aja terus gitu, nggak boleh menghubungin keluarga. Terus uang gajinya kemana? Gajinya nggak dikirim ke keluarga, apakah digaji apa enggak gitu. Jadi susah sih kalau misalkan nggak ada identitas. Kecuali kalau misalkan kayak bibi aku itu ada identitas, jadi kan kita langsung bisa ngelapor ke KBRI atau KJRI, ini kehilangan, nanti kan dilacak dari paspor. Tapi kalau misalkan nggak ada paspor, nggak ada ID card gitu, kita ngelapornya juga susah. Gimana mereka melacaknya juga gimana, nggak tahu, susah gitu kan. Tiba-tiba ada di sosial media, ini nggak digaji, ini disiksa, tapi nggak ada identitas, gimana, susah gitu. Ada lagi kan berita katanya udah berapa tahun ya disiksa, ya Allah, si mbaknya itu sampai kurus kering guys, sampai kasihan banget, gak digaji, disiksa. Jadi majikannya itu kalau misalkan ada masalah langsung ditendang, katanya dipukul. Ya Allah, ada videonya, bukan videonya, ada fotonya guys. Dan video yang itu apa, yang si mbak, yang si teteh yang dari Cianjur itu ada videonya, nanti aku share videonya, aku selipkan videonya di akhir video ya guys, karena atau di awal video gitu, di awal video ini. Mungkin saja TKW ini melihat video aku, atau keluarga si TKW yang disiksa melihat video aku, dan kalian langsung bertindak aja kalau misalkan kenal sama orangnya ya. Nanti aku kasih fotonya gitu. Mungkin saja kalian, semoga aja ada yang kenal gitu ya. Jadi ya udah guys, segini aja karena si nenek udah bangun, udah saatnya minum gahwa. Terima kasih bagi yang menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.